Kita membahas tentang bagaimana doa Nabi Nuh saat melihat anaknya tenggelam. Seperti di pertemuan kemarin, ketika Allah sudah menetapkan datangnya banjir besar, Nabi Nuh bersandarkan wahyu, beliau naik perahu. Tetapi anaknya memakai logika kalau ada banjir cukup di tempat yang tinggi, yakni di gunung, akan selamat. Hingga anaknya tidak iman dengan Nabi Nuh. Akhirnya banjir itu tidak terkendali, bahkan anaknya yang berada di gunung pun itu tenggelam. Saat melihat anaknya tenggelam terombang-ambing ombak ataupun air yang besar itu, akhirnya Nabi Nuh doa, ya Allah, sesungguhnya dia itu innabni min ahli, dia adalah keluargaku, dia adalah anakku, tolong selamatkan ya Allah. Tapi Allah menjawab, Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu, karena dia memiliki amal yang tidak solih atau yang sangat tidak baik. Maka ini menjadi sebuah pelajaran bahwasanya yang namanya seorang nabi, ketika ada keluarganya yang tidak mengikuti langkah daripada nabi tersebut, ya tidak masuk golongannya. Meskipun secara biologis memiliki garis daripada persaudaraan ataupun keturunan, tetapi karena tidak mengikuti ajarannya, ya tidak masuk golongannya. Makanya ulama itu tidak terjadi perbedaan dalam mensikapi contohnya Abu Lahab, contohnya Abu Jahal. Abu Lahab itu jelas merupakan paman dekat Rasulullah. Ketika Nabi lahir, bahkan Abu Lahab itu saking senangnya memerdekakan budaknya atas kelahiran keponakannya, yakni Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, Abu Lahab merupakan orang yang paling terdepan menentang Rasulullah. Ikatan keluarga tidak berpengaruh, maka Allah menurunkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Rasulullah itu beliau pingin sekali saat beliau dakwah, orang-orang yang mengikuti beliau yang selamat dari api neraka itu adalah keluarga dekatnya terlebih dahulu. Sebelum dakwah kepada yang lain, dakwah kepada keluarga dekatnya. Tetapi Allah kemudian menetapkan satu hukuman. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu baik kamu paksa atau tidak kamu paksa, tetap tidak akan pernah iman. Karena Allah sudah menutup matanya, sudah menutup telinganya, sudah menutup hatinya. Selama belum dibuka, ya nggak mungkin bisa. Ayat itu diturunkan sebagai jawaban ketika Rasulullah minta, ya Allah, paman-paman saya jadikan orang yang iman kepada saya. Ternyata Allah malah menurunkan ayat itu. Oleh sebab itu, kalau di dalam banyak kitab tasawuf itu disebutkan, kita itu sebetulnya memiliki dua orang tua, Pak. Pertama, orang tua secara biologis. Yang kedua adalah orang tua ruhani, orang tua yang mereka mengajarkan kita untuk ibadah kepada Allah. Dan ini sama-sama wajib ditaati. Nabi Muhammad itu beliau menyampaikan, Ali Muhammad kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa menjadi keluarga Nabi Muhammad. Meskipun nggak punya garis keturunan, yang penting takwa menjadi keluarga Nabi. Tapi ketika punya garis keturunan kok nggak mengikuti langkah Nabi, ya bukan golongannya. Oleh sebab itu, ketika ada orang dia sebetulnya nggak punya garis darah dengan kita, tapi mengajarkan
tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara baca Quran, tata cara ibadah. Dalam pandangan syariat dia orang tua ruh daripada kita, maka kita wajib untuk mentaatinya. Bahkan ini menjadi satu perkara yang harus didahulukan. Sering ada pertanyaan itu, ketika ada guru dengan orang tua, ini perintahnya berbeda, bagaimana langkahnya? Itu contoh, orang tua adalah mereka yang secara biologis, guru yang mengajarkan ibadah adalah orang tua secara ruh. Kembali kepada pembahasan kita dalam ayat ini, ketika anak Nabi Nuh itu didoakan oleh Nabi Nuh agar diselamatkan, Allah malah menetapkan bahwa fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Jadi Nabi Nuh itu ketika mohon anaknya diselamatkan malah nggak boleh, kamu jangan doa seperti itu. Nah ini makanya, ini kalau di dalam tafsir karya Wahbah Zuhaili menjadi tasliyah, pembesar. Maksudnya begini, seorang nabi saja itu ada yang anaknya itu nakal, anaknya itu nggak taat kepada orang tua. Apalagi umpamanya ada di antara kita ada anaknya yang seperti itu. Artinya begini, yang penting orang tua tetap memiliki usaha bagaimana anaknya menjadi orang yang solih. Tapi kalau ketetapan Allah berbeda, kita hendaknya bersabar, karena jangankan kita, seorang nabi pun itu juga pernah mengalaminya. Nah ini untuk membesarkan hati kita ketika ada di antara kita ada anaknya yang seperti itu, dan semoga ini tidak terjadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga kita semuanya dimudahkan segala urusan-urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.